Selamat pagi. Pagi, Pak. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, penuh semangat. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak kami, materi kita hari ini nanti kelanjutan dari materi kita minggu lalu. Ya. Nah, materi kita pada hari ini kita masuk pada perutusan murid Yesus. Minggu lalu kita sudah melihat panggilan murid Yesus. Sekarang kita mempelajari bersama ya, tugas perutusan murid Yesus itu bagaimana. Namun sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu seperti biasanya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa membantu Bapak? Baik. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi segala puji syukur. 3, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih dan karunia yang tak terhingga. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu kepada kami, di mana kami tetap ada sampai saat ini berkat anugerah-Mu. Ya Bapa, begitu juga sebentar lagi kami akan mulai tugas belajar kami. Kami akan belajar tentang tugas menjadi murid-murid Bapa. Ya Bapa, Engkau hakimilah diri kami, Engkau bukalah diri hati kami supaya kami dapat memahami segala yang diajarkan oleh Bapa dan Ibu kami. Ya Bapa, begitu juga segala dosa-dosa kami tolong Engkau ampuni, baik dalam tutur kata, perbuatan, dan pikiran. Ya Bapa, hanya ini doa Anak yang sangat singkat ini kami mendasar melalui Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang didoakan oleh Tuhan kita didengarkan oleh Tuhan. Nah, anak, apakah hadir semua? Tidak. Berapa lagi yang belum? Satu. Kenapa? Izin. Izin. Ada surat hari ya? Ada. Ada. Baik. Sebelum kita melihat tujuan pembelajaran kita, siapa yang memimpin kita dalam espiritu dulu? Ya, silakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, Tidak belajar, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk 2, tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, tidak belajar, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik, terima kasih. Pemahaman materi kita hari ini yaitu memahami tugas perutusan murid Yesus menjadi kita semakin tahu ya, apa
yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekarang implementasinya, ya, aksi nyata kita setelah kita dipanggil dan kita diutus sebagai murid Yesus. Gitu ya. Kemudian KKTP kriteria ketercapaian di sini Bapak buat ada 3. Ya, yang pertama itu peserta didik mampu memahami tugas perutusan. Apa sebenarnya tugas perutusan? Ya, berdasarkan Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 nantinya. Kemudian peserta didik mampu mewujudkan tugas-tugas perutusan itu, ya. Berani, kuat, ya, semangat, percaya diri untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus, ya. Tidak malu, ya. Ketiga, peserta didik merumuskan usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tugas perutusan itu. Nah, inilah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, pemantik persepsi yang Bapak buat. Yang pertama, ya, minggu lalu apa saja syarat menjadi murid Yesus itu. Yang kedua, apa tugas murid Yesus yang Anda ketahui? Yang ketiga, apa saja tugas murid Yesus yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Kita sudah mempelajari minggu lalu kan? 1 minggu atau 2 minggu? 1 minggu kan? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo. Siapa? Iya, si Berlin. Syarat menjadi murid Yesus adalah memikul salib, menyangkal diri, meninggalkan segala yang kita miliki, rendah hati, mengutamakan mengasihi sesama. Iya, bagus. Tepuk tangan buat ya, terima kasih ya. Itulah syarat minggu lalu itu memikul salib. Ya, itu yang pertama. Ya, dan mengikuti Yesus. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita, ya, peserta didik memahami makna panggilan dan perutusan Yesus itu. Ya. Untuk mewartakan kerajaan Allah. Ini dia. Ini tugas kita nantinya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Ya. Kita dipanggil, kemudian kita diutus. Tujuannya apa? Mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bagaimana? Ya, yaitu kerajaan Allah yang menciptakan suasana damai. Gitu ya. Nah, kita diutus. Di sini Bapak menyediakan alat terang, gambar dalam bentuk gambar. Ada 2. Yang pertama ini, misalnya kamu diutus dari sekolah untuk mengikuti lomba pidato. Ya, lomba pidato. Dan gambar yang kedua, misalnya kamu diutus sekolah untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, dari 2 gambar ini sudah kamu lihat di atas. Gambar yang pertama, lomba pidato. Pidato bahasa Indonesia atau pidato bahasa Inggris tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Begitu juga gambar yang kedua, yaitu cerdas cermat, ya, tingkat kabupaten. Sudah kamu lihat gambarnya?
Sudah, Pak. Lalu dari gambar yang kedua itu, ya, bagaimana perasaanmu seandainya kamu itu yang menjadi utusan? Apa yang kamu rasakan? Siapa sih? Siapa namanya? Ya, silakan. Silakan. Gimana perasaanmu yang Tasya? Saya diurus menjadi anggota Pujaka. Iya. Saya merasa senang dan juga bahagia. Bahagia. Kenapa senang dan kenapa bahagia? Karena saya tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada saya untuk meraih kesuksesan. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Artinya, ya, kita merasa senang, ya, dari beberapa peserta didik kita yang diutus. Lalu, apa yang kita kerjakan di situ? Kita harus bertanggung jawab juga, ya, karena yang kita bawa itu bukan nama pribadi, tetapi atas nama sekolah. Nah, Bapak akan membagikan. Nanti kamu kerjakan dalam bentuk kelompok. Ini kelompok satu. Mana kelompok satu? Kelompok satu Bapak kasih lomba pidato, ya. Mana kelompok satu? Ini. Kelompok dua cerdas cermat. Kelompok tiga lomba pidato lagi. Kelompok nah, kita melihat bagaimana juga perutusan murid Yesus itu, ya, berdasarkan ini Matius, ya, 28. Sudah bawa, ada yang bawa kitab suci? Ada. Baik. Siapa yang bersedia membantu Bapak untuk membacakan? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Iya, silakan. Beginilah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik, terima kasih, bagus. Nah, inilah, ya, teks, ya, dari Matius ini, bagaimana Yesus itu, ya, mengutus muridnya, ya. Di sini tadi kita melihat, ya, kamu lihat ada 11. Minggu lalu kita mempelajari murid Yesus ada 12, iya kan? Iya. Ada berapa murid Yesus? 12. Lalu kenapa yang datang ke Galilea ini hanya 11? Mana yang satu? Kenapa 11? Kita ketahui dulu Yesus memanggil, ya, memilih muridnya itu berjumlah 12. Lalu di antara yang 12 itu ada murid yang mengkhianati Yesus. Iya kan? Siapa yang mengkhianati Yesus? Maka si Yudas Iskariot tidak mau lagi bersama dengan murid yang 11 orang. Makanya yang tetap bersatu itu hanya 11 orang. Lalu tiba-tiba mereka berjumpa dengan Yesus. Ada yang ragu-ragu, ada yang takut. Maka Yesus mendekati mereka yang 11 orang ini. Ya, yang 11 orang ini. Lalu apa yang dikatakan Yesus?
pergilah ke seluruh dunia. Iya kan? Pergilah ke seluruh dunia. Minggu kemarin paus kita berkunjung ke Indonesia. Iya kan? Ya, itu salah satu dari misi, ya, misi pewartaan Yesus. Ya, dia berkunjung ke Indonesia. Paus pimpinan tertinggi kita. Ya, pimpinan tertinggi kita berkunjung ke Indonesia. Tetapi Dinias tidak kan? Karena waktunya singkat, waktunya terbatas, hanya di pusat saja datang dia. Selama 3 hari. Nah, apa tujuan? Nah, ini tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu Yesus mengingatkan, ya, mengingatkan dalam mewartakan itu besar tantangan, banyak risiko, tidak enak-enak saja. Lalu Yesus memberikan jaminan. Itu jaminan ayat yang paling terakhir, ayat yang 20. Ya. Di sana, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Inilah jaminan. Yesus tetap menyertai kita jika kita mewartakan kerajaan Allah. Itu menurut Matius yang pertama. Kalau Lukas, kita juga melihat Lukas 10 ayat 1 sampai yang ke-12. Di sini ada yang mau kita suci? Oke, silakan untuk baca. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Inilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami bebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Baik, terima kasih yang sudah membacakan teks kitab suci. Nah, di situ tadi kita melihat bahwa Yesus mengutus muridnya yang ke-70 dan diutusnya berdua untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk menyampaikan kerajaan Allah, menciptakan suasana. Nah, anak-anak, untuk mendalami materi ini, Bapak akan membagi LKPD. Nanti di dalam kelompok silakan berdiskusi. Ya, dari dua teks ini, baik teks Matius maupun teks Lukas. Ya, nanti kelompok satu nanti tulis nama kelompok ya. Silakan didiskusikan. Ada di situ pertanyaan panitia. Ya, boleh juga diserahkan, tapi tidak dipresentasikan. Silakan. Nah, untuk mempermudah
Ya, untuk mempermudah anak-anak kami dalam diskusi, ya, Bapak sudah menyediakan 5 pertanyaan di atas. Nah, itu yang kami diskusikan dalam kelompok. Silakan. Kepada anak kami kelompok 4 dipersilakan maju ke depan. Ya, semua menjawab. Ganti-ganti sini. Di sini saja. Ya, silakan kelompok 4. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Pertanyaan pertama. Apa tujuan tugas berurusan kepada para penduduknya? Tujuannya yaitu mewartakan kerajaan Allah agar semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Nomor 2. Jaminan apa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dalam melaksanakan tugas berutusan tersebut? Jawabannya, jaminan Yesus menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Injil Lukas 10 ayat 3, Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Menurutmu apa makna dari perkataan Yesus ini? Maknanya yaitu kita diutus di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang penuh dengan duka. 4. Ketentuan apa atau petunjuk apa saja yang Yesus berikan kepada para murid dan dalam melaksanakan tugas perutusan mereka, yaitu ada beberapa petunjuk yang harus dipatuhi oleh murid Yesus dalam melaksanakan tugas perutusan mereka, yaitu para murid tidak boleh memilih di mana dan kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah. Para murid tidak boleh membawa bekal atau harta, mengucapkan salam damai di rumah-rumah orang yang akan dimasuki, menyembuhkan orang-orang sakit yang dijumpai, memperingatkan orang-orang yang menolak mereka. Soal nomor 5. Sebagai murid Yesus, kita juga mendapat tugas perutusan. Bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aktif di lingkungan atau paroki, menjadi misbinat, anggota KOR, dirigen, lektor, pemazmur, aktif mengikuti pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional, aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah, menjadi pendamping sekolah minggu atau bina iman di gereja. Baik, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kita lanjut. Nah, kita melihat metode Yesus mengutus Yesus itu, ya, bagaimana metodenya, ya, dalam perintah memberitakan Injil itu,
dan Yesus mengutus 70 murid. Yang pertama, Yesus mengutus 70 muridnya itu berdua-dua. Ya. Ke kota yang akan dikunjungi. Tugas yang diberikan Yesus merupakan tugas yang berat, banyak tantangan. Ya. Beda sekarang, kalau pelayan itu naik sepeda motor, ya, naik mobil, ya, naik pesawat. Dulu itu tidak ada jalan kaki. Ya. Dalam memberitakan tugas perutusan itu, Yesus memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas perutusan itu. Yang pertama, mengucapkan salam di rumah-rumah yang akan dimasuki. Ya, begitu juga di sekarang, ya kan? Memberikan salam. Ya kan? Tidak boleh memilih-milih di mana dan kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah. Itu tidak boleh. Ini si kaya, saya mau di situ mewartakan kerajaan Allah karena makan enak, ya. Ini si miskin tidak mau saya karena jalan kaki, tidak boleh. Dan lain-lain, ya. Kemudian tidak membawa bekal atau harta. Dan yang keempat, menyembuhkan orang-orang sakit yang dijumpai dan memperingati orang-orang yang menolak mereka. Inilah petunjuk yang diberikan Yesus kepada murid. Tugas, ya, di sini kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah, ya, dengan kata-kata, dengan perbuatan. Walaupun iman kita lalu perbuatan kita tidak sesuai, maka sia-sia juga. Iya, kita beri. Lalu kata-kata kita ini sifat lele, iya. Orang mabuk. Ya, kalau selama ini memaki terus, ya, jatuh, itu di lagi, ya. Allah yang si perkara sesuai dengan sebagainya. Ya, kemudian berbohong, ya, iman disertai dengan perbuatan. Kalau selama ini berbohong kamu, maka dengan melihat tugas perutusan ini, maka sekarang tidak berbohong lagi. Jujur. Nah itu, ya. Kemudian mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, damai. Dengan kedatangan kamu, temanmu merasa damai. Ya. Bukan dengan kedatangan kamu, temanmu sakit hatinya. Ya. Nah, kerukunan persaudaraan, keadilan, cinta kasih di mana saja kita berada. Dan yang ketiga, sadar akan tantangan dan hambatan yang akan dijumpai. Namun karena Tuhan selalu menyertai, maka kita tidak perlu takut dan sekarang, ya, kamu itu, ya, jangan takut membela yang benar, ya. Jangan membela yang salah. Katakan kalau benar, benar. Katakan salah kalau salah. Jangan karena ada tekanan, ada karena saudara, maka yang benar lagi dijadikan yang salah, yang salah dijadikan yang benar. Ini tugas kamu. Bukan lagi tugasmu Yesus, tapi tugas kamu. Benar, ya? Oke. Berikutnya apa lagi? Nah ini dia, ya. Apa itu kerajaan Allah? Yang Bapak katakan tadi, kerajaan itu adalah suasana, bukan kerajaan apa-apa, bukan seperti kerajaan Majapahit, bukan. Di Asia, memang agama ini kerajaan itu suasana damai saja, happy saja, iya kan? Ada lagu itu, kan? Nah, apa suasana yang pertama? Damai, ya, ada suasana damai. Kalau yang selama ini bertengkar, tidak mau cakapan misalnya, tidak mau sapaan, dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita menciptakan suasana damai. Damai itu bagaimana? Senyum saja kepada teman, itu damai, iya kan? Damai. Yang kedua, rukun, itu ya, kerukunan umat beragama.
persaudaraan, cinta kasih, dan adil. Adil. Ya. Berikutnya, cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dia. Ya, perutusan ini, tugas perutusan yang diberikan Yesus ini. Bisa, misalnya kamu disuruh misalnya di gereja kita, yang ke coba susi Sarah, begitu doa, minggu depan dia doa, ya kan? Tidak ada persiapan saya. Ya. Kamu yang mengumpulkan kolektif, jangan saya, yang lain pilih, iya kan? Kamu doa umat, sudah mau saya apa? Isian makasih, iya kan? Kamu Mazmur pasal itu, jangan Pak, tidak mau saya not dan sebagainya. Nah, dengan belajar agama hari ini, perutusan yang diberikan itu kamu akan melaksanakan. Itu juga yang pertama ya, ambil bagian dalam tugas pelayanan gereja. Yang kedua, menjadi anggota KOR ya. Ada kegiatan di gereja kamu terlibat di dalamnya. Ya, ikut pesertanya di dalam, ya. Mengikuti BKSN dan pengalaman iman di lingkungan. Kalian sekarang kami orang tua, remaja, WK. Nah, apa saja kegiatan gereja kamu ikut di dalam, maka kamu sudah melaksanakan tugas itu, tugas perutusan itu. Mengikuti sekami, nah, sekami sudah kamu lewati. Pelayanan sosial, ya, mengunjungi orang sakit, sudah pernah ya? Sudah, saudara ya. Nah, itu juga tugas. Ya. Kemudian mengunjungi dan memberi amal di panti asuhan, sudah. Nah, ini yang salah satu contoh-contoh. Kemudian yang paling terakhir ini, yang 6 ini, inilah tantangan tugasmu yang paling berat dan harus kamu jalankan. Yaitu berani menolak tindakan-tindakan yang merusak kehidupan. Harus berani menolak itu. Walaupun banyak godaan, banyak tawaran, tapi harus kamu jawab no. Ya kan? Jangan bilang yes. Minum yes, ya kan? Tidak boleh, tapi no. Merokok no. Iya kan, lagi-lagi. Ada yang merokok kan? Ada. Siapa yang merokok? Nah, itu yang ditolak habis. Narkoba, pornografi, dan tawuran yang berkelahi. Itu ditolak habis. Nah, makna tugas perutusan, ya, ini ada maknanya, ada 3, yaitu yang pertama kita melaksanakan tindakan kasih kepada sesama. Nah, ini yang paling besar dari tugas kita ini, saling mengasihi. Ya. Dan yang kedua, kita diutus oleh Yesus untuk ikut serta mengatakan kabar sukacita Injil. Nah, inilah tugasmu. Kamu datang untuk memberitakan kabar lebih. Ya. Dan yang ketiga, melaksanakan perbuatan kasih, ada perasaan senang, bangga, dan bahagia. Dan yang paling terakhir, apa penguatan, inspirasi yang kamu dapat jika kamu melaksanakan ini? Yesus memberikan jaminan, Ia selalu menyertai kita, Ia selalu menjaga dan menolong. Siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa memberikan refleksi atau umpan balik dari materi kita ini? Oh, silakan paling Pak. Baik, hari ini kita telah mengakhiri pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih tepuk tangan dulu. Itulah umpan balik yang disampaikan ya. Semoga tugas-tugas yang diberikan hari ini dapat mampu kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik. Maka sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, siapa yang membantu Bapak?
Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi sungguh berbangga Bapa. 3, Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang harus ku miliki. Hanya berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali kepadamu untuk mengucap kebaikan kami atas berkat anugerah-Mu yang terpenuhi. Bapa, terima kasih Engkau telah melindungi kami dan membukakan kami sehingga kami dapat melaporkan kepada diri kami sendiri apa yang telah diajarkan oleh Guru kami. Ya Bapak, itu semua berkat dan kasih kepada kami. Ya Bapak, begitu juga segala dosa-dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapak, tolonglah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Bapak, begitu juga kami akan berpisah-pisah di tempat ini Bapak, tolong Engkaulah yang akan terus membimbing dan mengajar kami pada tujuan kami masing-masing. Ya Bapak, begitu juga guru kami yang telah mengajarkan kami Bapak, menolong mereka supaya beri mereka pengetahuan yang lebih baik Bapak. Jagalah mereka Bapak, bimbinglah mereka supaya mereka tetap bersama-sama dengan kami. Ya Bapak, hanya yang doa yang sangat singkat ini dan ini sempurna ini dan biasa dalam Yesus Kristus ini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.